Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan saya Roy Dimas Prayogo, NIM 0566464476. Saya Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik 3, yaitu program pencarian dengan menggunakan algoritma DFS dan BFS, yang saya buat menggunakan Java pada IDE Apache NetBeans. Dan di sini telah saya siapkan graf yang telah saya bikin. Pertama saya mau jelaskan dulu struktur grafnya. Di sini saya memakai 10 node, mulai dari A0 sampai A9. Hubungan antar node bisa dilihat di sini. Bisa dilihat A0 itu node awal atau rootnya. Dia terhubung ke A1, A2, kemudian A1 terhubung ke A3, A4, kemudian A2 terhubung ke A5, A6, dan seterusnya sampai ke A09. Jadi bentuknya dia kayak pohon, saling berkaitan dan saling terhubung. Oke, sekarang kita masuk ke program pertama, yaitu DFS. Pertama-tama saya buka dulu aplikasi Apache NetBeans. Pertama saya buat projectnya terlebih dahulu. Di sini saya masukkan tugas praktik 3. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke program pertama, yaitu DFS atau Depth First Search. Yang cara kerjanya masuk dulu sedalam mungkin ke satu jalur, kemudian balik lagi dan nyoba jalur lain. Baik, jadi di sini saya menggunakan atau memakai hashmap, gunanya untuk menyimpan grafnya. Kemudian ada set visited juga, atau set berkunjung, untuk mengecek node mana yang udah dikunjungi, supaya tidak muter-muter di situ-situ lagi. Dan metode DFS-nya rekursif ya. Dia memanggil dirinya sendiri. Jadi waktu dia mengunjungi A0, langsung lanjut ke A1, kemudian ke A3, kemudian ke A7, dan begitupun seterusnya sampai buntu. Kemudian baru balik lagi. Ada juga DFS search yang tugasnya mencari node target kalau ketemu. Jadi dia mencetak jalurnya dari mana dia berangkat sampai ketemu targetnya. Di sini saya run dulu programnya. Bisa dilihat di sini urutan kunjungan DFS ada A0, A1, A3, A7, A4, A8, A2, A5, A9, A6. Dan di sini kita mencari node A8, sudah keluar di sini A8-nya. Proses pencarian target ditemukan A8, jalur pencariannya A0, A1, A4, A8. Dan build-nya sukses. Total time 0 per second. Dan ini yang dinamakan depth first search. Kemudian kita lanjut ke program selanjutnya di soal nomor 2, yaitu BFS. Di sini saya bersihkan terlebih dahulu tab-nya.
kita buat program BFS sekarang. Nah, untuk di program selanjutnya yaitu program BFS atau Breadth First Search. Jadi kalau DFS tadi itu masuk ke dalam dulu atau ditelusuri paling dalam dulu, kemudian balik lagi ke awal jika ditemukan buntu gitu ya, atau tidak ada jalan keluar. Kalau BFS sebaliknya, kalau BFS itu dia menyebar, prosesnya dia menyebar ke semua tetangga terlebih dahulu sebelum masuk ke area lebih dalam. Jadi saya jelaskan BFS di sini tuh memakai queue atau antrian ya. Jadi node yang pertama masuk, pertama juga yang diproses. Dan kalau DFS tadi pakai tumpukan rekursif, sedangkan kalau BFS ini memakai antrian eksplisit. Di sini saya juga memakai map parent untuk menyimpan info siapa yang menemui siapa. Jadi nanti bisa direkonstruksi jalur terpendeknya dari start ke target. Dan di sini untuk sintaks programnya saya save terlebih dahulu sebelum saya jalankan. Baik, di sini saya coba run dengan main class BFS ya. Oke. Jadi ini hasilnya. Bisa dilihat di sini Breadth First Search BFS, di mana mencari node A8 sama kayak DFS yang tadi. Terus urutan kunjungan BFS ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, sampai A8. Targetnya ditemukan A8. Kemudian jalur terpendeknya, yaitu A0, A1, A4, dan A8. Jadi BFS mengunjungi A0 terlebih dahulu, kemudian A1 dan A2 bersamaan, kemudian A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Dan ketika sampai di A4, dia langsung ketemu A8. Jadi jalur terpendeknya sama, A0 ke A1, A4 ke A8. Jadi di sini bisa saya simpulkan, perbedaan utama antara DFS dan BFS yaitu dari cara jelajahnya ya, di mana DFS itu masuk ke dalam terlebih dahulu, dia cocok untuk mencari sesuatu di struktur yang terdalam. Sementara BFS itu menyebar ya, dia menyebar dulu level per level. Dan BFS ini bagus buat nyari jalur terpendek, karena dia sistemnya menyebar. Dan begitulah kesimpulan dari tugas 3 praktik struktur data yang telah saya buat. Demikian video ini berakhir. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.